Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bercerita kasus tentang ya hari buruk lah, hari buruk dalam dunia pekerjaan. Ini saya tidak mengejas siapapun, saya tidak menghakimi salah perusahaan, salah HRD, salah karyawan, enggak. Saya hanya berbagi untuk kita belajar dari pengalaman ini dan kita ambil hikmahnya, kita ambil, jangan sampai terulang lagi. Kita belajar dari pengalaman orang lain, jangan sampai terulang di diri kita. Pertama, saya ada cerita waktu saya menjadi HRD. Ada salah satu karyawan datang, dan ini bukan terjadi di saya saja, di beberapa kawan saya yang HRD. Kita ada di grup HRD juga pernah curhat mengenai itu. Mereka datang dengan alasan ada kebutuhan mendesak. Jadi dia pengen mencairkan BPJS-nya. Dia baru bekerja di bawah 5 tahun. Jadi kan nggak mungkin dia mencairkan BPJS setelah kerjanya, jaminan hari tua, kecuali dia berhenti. Nah, dia minta tolong ke saya sebagai ARD, bisa nggak dibuatkan surat berhenti. Kalau saya sudah berhenti, nanti surat tersebut akan dijadikan dasar dia untuk mencairkan BPJS tenaga kerja. Waktu itu memang dia lagi terdesak sekali, mungkin sangat lagi butuh, ya kita tidak tahu. Cuma waktu itu saya dengan berat hati tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut, karena ya saya tidak tahu kalau kalau nanti dia saya keluarkan surat tersebut dan bulan depan saya masukkan lagi dia sebagai karyawan. Masa tenggang tadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Masa tenggang tadi bisa jadi terjadi kecelakaan kerja, dan itu akan buruk ke saya dan ke perusahaan. Itu pengalaman saya. Dan pernah jadi satu kali, seorang sahabat yang HRD juga di salah satu perusahaan, kebetulan dia seorang wanita, dia ditagih sama oleh karyawannya. Dia mungkin memang sangat butuh, saya rasa pasti sangat butuh seorang bapak atau suami bikin hal seperti itu. Dia pengen mencairkan BPJS-nya. Tetapi kita kan harus mengukur resiko yang akan terjadi ke diri kita. Dan kawan tadi minta pendapat ke kita semua. Saya waktu itu sampai mengasih saran, Bu, saya bilang, Ibu bisa melakukan itu dengan niat baik, menolong orang. Saya setuju kita menolong orang, tapi ukur juga resiko yang akan terjadi ke diri kita. Kita tidak pernah tahu hari buruk, kata orang, kapan terjadinya. Jangan sampai niat baik kita malah berefek negatif ke diri kita atau ke perusahaan tempat kita bekerja. Sampai ibu tuh bilang, saya dimaki-maki Pak karena saya tidak memberikan surat tersebut. Saya dibilang saya tidak punya hati. Saya bilang begini, Ibu, kalau sampai Ibu keluarkan dan tidak terjadi apa-apa, secara peraturan, kita tidak bicara peraturan. Secara peraturan ini salah. Secara peraturan ini salah. Kita bicara secara kemanusiaan. Ya, saya catat ya. Saya secara peraturan ini salah. Tapi kita bicara secara kemanusiaan. Mungkin secara kemanusiaan Ibu benar apa Ibu lakukan, menolong orang. Tetapi jangan lupa, jika terjadi kecelakaan kerja di masa tenggang yang Ibu akalin tadi, efek yang ditimbulkannya bisa sangat dahsyat. Perusahaan Ibu bisa dipanggil oleh Disnaker, Ibu juga mungkin bisa jadi tersangka di kepolisian. Nah, saya nasihati Ibu tersebut seperti itu, dan beliau bisa paham, dan saya bilang kalau Ibu memang mau bantu, bantulah pakai uang pribadi. Jangan Ibu berjudi dengan niat baik, berjudi seperti itu. Dan akhirnya dia paham, dan beberapa kawan-kawan dari HRD lain di dalam grup tersebut menasihati sama seperti itu. Kita tidak pernah tahu hari hari dimana kita sial. Mungkin niat kita baik, pengen menolong orang, niat kita kasihan kepada orang, tapi kalau niat baik dan kasihan kita kepada orang hanya membuat nanti celaka ke diri kita, celaka ke perusahaan tempat kita bekerja, kan tidak bagus juga.
Karena efeknya bukan hanya kita, bisa jadi efek ketika perusahaan yang terkena, semua karyawan bisa kena. Perusahaan kita di blacklist, ditutup, bisa jadi. Akhirnya gara-gara nolong satu orang, hampir semua karyawan di perusahaan bisa jadi terkena imbasnya karena kesalahan kita tadi. Nah, itu case pertama yang pernah terjadi. Case kedua, masalah ini, saya pernah dapat cerita dari pihak BPJS Tenaga Kerja. Waktu itu kita lagi share, mereka bilang ada kasus waktu itu, saya lupa project apa, tapi dia bilang pihak perusahaan mendaftarkan karyawannya jam 10 pagi, kalau saya tidak salah jam 10 pagi, didaftarkan sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Project sudah berjalan dari pagi jam 8. Jam 8 per hari itu project sudah berjalan. Dia daftar jam 10 pagi karena ya kesibukan bla 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 kan HRD. Nah, jam 10 pagi daftar kan, BPJS tidak langsung aktif. BPJS baru aktif ketika Anda bayar, baru BPJS aktif. Dan case itu dia bayar BPJS jam 12. Kalau saya ingat jam 12 pas, kalau saya tidak salah ceritanya, jam 12 pas dia bayar BPJS. BPJS aktif, jam 12:15 terjadi kecelakaan kerja. Coba Anda bayangkan. Dia sangat beruntung. Kalau sampai dia tunda lagi, ya adalah nanti jam 1 habis makan siang atau besok lagi dia bayar, terjadi kecelakaan kerja, maka langsung dia berapa dia harus mengganti biaya untuk kecelakaan kerja tersebut. Belum lagi nanti disnaker turun, belum lagi LSM turun, jadi ribet semuanya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang di HRD, tolong BPJS Tenaga Kerja tolong betul-betul diperhatikan, karena kita tidak tahu kapan hari apes kita datang, dan kita tidak pernah tahu kapan apa maksudnya, jangan sampai niat baik kita berefek negatif ke diri kita. Saya waktu menjadi HRD, komunikasi penting dengan pihak BPJS. BPJS Tenaga Kerja itu asik. Dari tempat saya itu orangnya asik. Mereka selalu bisa diajak diskusi, mereka selalu, ya namanya bekerja tentu ada kita berbeda pendapat, tentu ada kesal-kesal sedikit, itu wajar. Sedangkan jangankan kita saling bekerja, suami istri aja seperti itu kan. Tapi pada dasarnya pihak BPJS Tenaga Kerja, kalau yang pengalaman saya, pihak BPJS Tenaga Kerja di tempat saya selama ini top. Mereka selalu berusaha membantu perusahaan, mereka selalu berusaha mengerti kondisi perusahaan, dan mereka juga berpihak kepada karyawan, berusaha untuk mencari jalan tengah, mencari solusi terbaik. Nah, itu yang pengalaman saya selama ini. Dan saya juga pernah dengar ada satu perusahaan yang lupa mendaftarkan BPJS karyawannya, tidak didaftarkan malah sama sekali, dan terjadi kecelakaan kerja dan mereka harus mengganti ratusan juta. Jadi jangan sampai hal sepele seperti ini membuat kita rugi, karir kita hancur, perusahaan kita jadi bermasalah hanya gara-gara kita lupa membayar BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja ada macam-macam tanggungannya, nanti kita bisa spill di video yang lain, bisa saya bikin di video yang lain untuk masalah fasilitas yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Jadi itu aja video pertama ini tentang tenaga kerja. Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih.